Halo, selamat pagi. Ya, selamat pagi Pak Sekda. Pagi, Ade. Ya, selamat kembali bergabung bersama Pro 1 RRI ND. Pak Sekda, terkait dengan kuota P3KND ini sebanyak 1.797 orang. Nah, dari 1.797 ini untuk kuota tenaga guru kesehatan dan tenaga teknis ini berapa nih Pak Sekda? Oke, baik. Selamat pagi pemirsa RRI dimanapun berada, terutama para pencari kerja, khususnya tenaga-tenaga kontrak daerah. Atas pertanyaan ini yang diakomodir oleh Menpan RB, itu diusulkan 1.401 untuk guru, semuanya dikabulkan. Kemudian untuk kesehatan diusulkan 227, semuanya pun diakomodir. Sementara untuk tenaga teknis itu yang diusulkan 225 formasi, namun yang disetujui hanya 169. Artinya ada 56 yang tidak disetujui. Ini alasan apa nih yang 56 tidak disetujui? Apakah dari persyaratannya atau seperti apa nih Pak Sekda? Nah, itu yang tahu pasti tim dari Kementerian Menpan RB ya. Oke. Baik, Pak Sekda yang bisa mengikuti tes P3K ini apakah para pekerja honor yang sudah bekerja sesuai dengan SK kontrak atau seperti apa nih Pak Sekda? Atau ada persyaratan lain? Baik, khusus untuk saya ngomong dulu, khusus untuk guru ya. Khusus untuk guru yang sudah pernah tes dan tes di tahun 2021 ya, kali lalu, kemudian dia dinyatakan lulus sampai dengan kompetensi bidang, jadi mendampingi peserta yang lulus, maka mereka itu langsung diberikan surat keputusan tanpa tes. Langsung dikeluarkan SK seperti itu ya, diterima SK? Yang langsung sesuai dengan formasi dari bidang yang dia ikuti dulu. Oke. Sesuai dengan formasi. Jadi kalau misalnya formasinya kurang, maka dia harus mengikuti tes lagi. Kemudian bagi mereka yang tidak ada formasinya, tapi kemarin dia ada formasi dan dia lulus, maka dia itu ditempatkan di provinsi lain atau kabupaten lain. Nah, tentunya mereka tentu bisa menerima ataupun bisa menolak. Kemudian untuk yang semua yang mau ikut itu minimal bekerja 1 tahun per 31 Desember 2021. Oke, apakah ada persyaratan lain selain masa kerjanya Pak Sekda? Kemudian selain masa kerja, ini hanya bagi tenaga-tenaga di luar yang outsourcing ya. Jadi kalau ada instansi yang sudah melakukan outsourcing, maka mereka tidak diperkenankan untuk ikut. Kemudian bagi tenaga yang blut, tapi untuk ND blutnya kan masih pakai APBD, bukan pakai murni punya mereka ya. Jadi mereka tetap bisa mengikuti. Oke. Itu persyaratan khususnya itu. Oke. Terkait dengan anggaran pendapatan belanja daerah ini khusus untuk tenaga-tenaga honorer seperti itu ya? Iya, khusus untuk tenaga honorer yang dibiayai oleh APBD. Oke, baik. Nah, untuk pelaksanaan testing P3 ini kapan nih rencananya Pak Sekda? Di dalam draft pelaksanaannya itu September minggu ketiga dan minggu keempat. Namun dalam pelaksanaan, karena kita bekerja sama dengan BKN, sehingga harus menanti jadwal dari BKN juga. Baik. Nah, bagaimana dengan tenaga honorer yang pada tahun sebelumnya ini telah mengikuti testing sampai dengan gelombang kedua, apakah masih diperbolehkan untuk ikut? Tetap bisa diperbolehkan. Masih tetap diperbolehkan dengan persyaratan yang sama. Iya, dengan persyaratan yang sama. Baik, Pak Sekda, ini ada informasi nih bahwa akan adanya penghapusan tenaga honorer di tahun 2023 mendatang nih. Bagaimana Anda menyikapi hal ini? Nah, terkait menghadapi 2023 yang ada moratorium ya, pemberhentian, maka kemarin di Jakarta pun sudah dilakukan rapat dan hampir semua mengusulkan perlu ada peninjauan kembali. Peninjauan kembali terkait dengan keputusan tersebut, sehingga
tidak menimbulkan masalah yang lebih besar untuk para tenaga honorer yang selama ini sudah bekerja. Oke, ini boleh tahu? Tentunya- Silakan. Tentunya atas pertimbangan-pertimbangan dari pemerintah pusat juga ya. Baik. Dan dalam 1-2 minggu ke depan, kalau sesuai dengan janjinya Pak Menteri, 1-2 minggu ke depan akan ada surat keputusan yang terbaru. Oke, ada Jadi surat. kita menanti. Ya. Oke, Pak Sekda boleh tahu untuk Kabupaten Ende sendiri ini jumlah tenaga honorer ini berapa banyak? Waduh, kalau yang pakai itu 1.853 yang 1.000. sesuai dengan aplikasi ya, itu ada 1.853 di luar yang dikontrak oleh kontrak kegiatan ya, yang dikontrak oleh masing-masing OPD. Oke, baik. Dari 1.853 ini sesuai dengan aplikasi, kemudian di luar kontrak itu juga masih ada. Kemudian yang Masih ada. yang diakomodir sesuai dengan moratorium dari pusat itu 1.797 orang. Ini 97, ya. oke, ini masih banyak juga tenaga honorer yang ada di Kabupaten Ende. Bagaimana cara untuk bisa mengakomodir semuanya tergantung ya dari berbagai persyaratan seperti itu ya Pak Sekda ya. Iya. Oke, baik. Apa yang menjadi harapan Anda Pak Sekda terkait dengan akan dilaksanakan kembali perekrutan ya tenaga P3 ini Pak Sekda? Saran saya belajar yang baik, kemudian nanti pada saat ujian jawab dengan benar, jangan terlena dengan jumlah formasi, karena Anda sendirilah yang menentukan Anda diterima atau tidak, bukan orang lain. Baik, terima kasih Pak Sekda untuk waktunya pagi hari ini. Terima kasih, selamat pagi. Selamat pagi, selamat kembali beraktivitas Pak Sekda. Yo.